Selamat pagi teman-teman semua. Saya bersyukur atas kasih Tuhan yang terus menyertai saya sehingga pada saat ini saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua. Terima kasih untuk pengurus BEM yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga saya bersyukur kepada pembina yang telah memberikan saya kepercayaan untuk belajar menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Teman-teman semua, kita sering mendengarkan kalimat-kalimat yang membuat kita senang sebagai orang Kristen. Kita sering mendengarkan khotbah mulai dari pendeta, sahabat kita pun, atau teman yang terdekat dari kita, mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Katanya, Ia tidak akan membiarkan orang-orang hidup dalam masalah. Katanya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita disentuh oleh masalah. Bahkan Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam masalah, hidup dalam cobaan. Ia akan menyingkirkan semua penderitaan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka Ia tidak akan membiarkan kita hidup dalam masalah. Kita akan hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan. Kita akan terus berada dalam sukacita. Tak ada masalah. Kita happy-happy aja. Tapi pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan yang Anda dengar barusan, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan saudara-saudara dari masalah, yang akan menjauhkan Anda dari masalah. Saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, Dia bukan hanya mendekatkan Anda dari masalah, tapi Dia akan memukul Anda. Anda akan mengalami semua penderitaan. Anda akan hidup dalam masalah. Dia akan menyaksikan saudara-saudara hidup dalam penderitaan, hidup dalam masalah, pergumulan berat. Ia akan menyaksikan sendiri. Katanya bahwa Ia akan memberkati umatnya. Ia sendiri yang memilih bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Bangsa Israel sendiri sebagai bangsa pilihan. Mereka hidup dalam kekacauan. Mereka tidak pernah hidup dalam ketenangan. Musuh-musuh mereka datang silih berganti. Padahal Tuhan sendiri loh yang memilih mereka sebagai umat pilihan. Teman-teman semua, bangsa Israel ini, umat pilihan Tuhan ini, mereka justru diperbudak oleh orang-orang Mesir. Dan saat itu Tuhan memberikan solusi kepada mereka bahwa Ia akan membawa mereka keluar dan memberikan mereka tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi saat mereka keluar, teman-teman, apa yang terjadi? Mereka hidup dalam kehancuran. Mereka hidup dalam ketidaktenangan. Musuh-musuh mereka silih datang berganti. Katanya Tuhan akan memberkati umatnya. Bagi bangsa Israel pada saat itu, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Peka. Setelah bangsa Israel bersungut-sungut, baru Tuhan kasih makanan. Baru Tuhan kasih mereka minuman. Bagi bangsa Israel pada saat itu, Tuhan yang Maha Peka. Jadi saya munculkan pertanyaan untuk kita semua pada pagi hari ini. Masih setujukah kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih? Teman-teman semua, keputusan ada di tangan kita semua. Dalam berbagai pendapat, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa masalah, cobaan, penderitaan itu karena dosa kita, itu karena kesalahan kita sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa penderitaan, masalah, cobaan, dan segala macam adalah itu merupakan bagian dalam hidup kita itu. Bagian dalam perjalanan hidup kita. Katanya, hidup itu ada manisnya dan ada pahitnya. Ada juga yang mengatakan bahwa masalah, cobaan, penderitaan itu sebagai ujian untuk menguji iman kita, untuk membentuk kita, memproses kita untuk semakin dewasa dalam Kristus. Saudara-saudara, seorang tuan yang sedang mencari sebuah bejana, sambil berjalan ia melihat bejana-bejana di depan matanya.
ketika seorang tuan melihat bejana emas, kata bejana emas itu mengatakan, "Pilihlah aku," teriak bejana emas. Aku mengkilap dan bercahaya. Aku sangat berharga dan aku akan melakukan segala sesuatu dengan benar. Keindahanku akan mengalahkan yang lain. Dan untuk seorang seperti tuan, emas adalah yang terbaik. Wah, dengan pedenya bejana emas mengatakan seperti itu kepada tuan. Namun, respon tuan ini dia hanya diam lalu pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Kemudian tuan ini melihat bejana perak, ramping dan tinggi. Bejana perak itu berkata, "Aku akan melayani engkau, tuanku. Aku akan menuangkan anggurmu dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makananmu. Garisku sangat indah, ukiranku sangat nyata, dan perakku akan selalu memujimu." Namun, respon tuan itu hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Kemudian tuan itu melihat bejana kaca. Bejana ini lebar mulutnya dan dipoles seperti kaca. Bejana kaca berkata, sini tuanku," teriak bejana itu. "Aku tahu aku akan terpilih." Wah, pedenya bejana kaca ini mengatakan bahwa aku tahu aku akan terpilih. "Taruhlah aku di mejamu, maka semua orang akan memandangku." Namun, lagi-lagi tuan ini hanya diam saja tanpa mengeluarkan sekata apapun. Lalu, sang tuan melihat bejana kristal. Bejana kristal mengatakan, "Lihatlah aku. Aku sangat transparan, menunjukkan betapa baiknya aku. Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayani engkau dengan kebanggaanku. Dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal di dalam rumahmu." Namun lagi-lagi tuan ini hanya diam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Lalu sang tuan kemudian melihat bejana kayu, dipoles dan terukir indah, berdiri dengan teguh. Teman-teman, bejana kayu ini berkata kepada tuan, "Engkau akan memakai aku, tuanku. Engkau dapat memakai aku. Tapi aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti." Namun, lagi-lagi sang tuan hanya diam saja. Ia melewati bejana kayu tersebut. Kemudian bejana tanah liat. Sang tuan melihat bejana tanah liat yang kosong dan hancur, terbaring begitu saja. Tidak ada harapan untuk terpilih sebagai bejana sang tuan itu. Bejana tanah liat hanya diam saja. Tapi apa respon tuan ini kepada bejana tanah liat ini? Ini respon tuan ini. Inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan memperbaikinya dan akan kupakai. Dan aku akan buat bejana ini sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Aku juga tidak suka dengan bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di rak. Tidak juga yang mempunyai mulut yang lebar dan dalam. Aku tidak membutuhkan bejana yang memamerkan isinya dengan sombong. Aku juga tidak membutuhkan bejana yang merasa dirinya selalu benar. Tapi yang aku cari adalah bejana yang sederhana, yang akan kupakai dan akan kupenuhi dengan kuasaku. Itulah yang aku cari. Teman-teman semua, dari cerita sang tuan ini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mencari orang-orang yang sempurna. Tuhan, Dia datang bukan kepada orang-orang yang benar dan baik keadaannya, tapi Tuhan datang pada orang yang sedang hancur-hancurnya, yang sedang terluka batinnya, dan yang sedang dalam masalah berat. Tuhan cari orang-orang seperti itu. Dia mencari dan mengambil mereka untuk dijadikan sebagai miliknya seutuhnya.
Tuhan cari orang-orang yang sedang hancur-hancurnya. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai sebagai penyalur kasih-Nya, penyalur berkat-Nya. Jadi tema yang saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini yaitu hidup kita bagaikan bejana di tangan tukang periuk. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Teman-teman, munculnya ayat ini karena Yeremia sedang dalam bergumul. Kenapa? Karena Yeremia sedang bergumul untuk bangsa Israel dan Yehuda. Mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah allah-allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Teman-teman semua, setiap kali Yeremia menyampaikan firman kepada mereka, bangsa ini, bangsa Yehuda, degil, keras kepala, tidak mau menerima nasihat dan teguran yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, bangsa Yehuda ini membuat sebuah rencana yang jahat untuk Yeremia. Padahal Yeremia sudah berdiri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk membela bangsa ini supaya amarah Tuhan tidak terluap pada mereka. Tidak lagi meluap amarah Tuhan kepada bangsa Yehuda ini. Padahal Yeremia sudah berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa Yehuda ini. Tapi apa respon bangsa Yehuda ini? Mereka malah membuat rencana hal yang jahat kepada Yeremia. Teman-teman, begitu degil, begitu keras kepalanya bangsa Yehuda ini, tidak mau menerima nasihat. Bahkan mereka membuat sesuatu rencana hal yang jahat kepada orang yang menolong mereka, yang membantu mereka. Itu sebabnya ayat 20 pada Alkitab, Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Teman-teman, melalui pembacaan ini kita menerima sebuah pemahaman yang baru, bahwa ternyata kita ini ibaratnya seperti bejana yang diambil dari tanah liat yang sedang dibuat dan dibentuk. Dan yang membentuknya itu adalah Allah sendiri. Kita bisa lihat dari ayat 6 yang mengatakan bahwa, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Teman-teman semua, apa sih yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang berada di tangannya? Adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang sedang dipegangnya? Teman-teman, semuanya bisa dilakukan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan dapat melakukan apa saja terhadap manusia yang diciptakannya. Ia dapat mengubah hidup kita ini yang dulunya seorang pencuri, bahkan bercandu, bahkan pemabuk, bahkan seorang pemungut pun Tuhan mampu mengubahnya, menjadikannya sebagai alat untuk menyalurkan kasih-Nya, alat untuk menyalurkan kasih kepada manusia. Inilah kerinduan Tuhan kepada umat-Nya pada saat itu, yaitu
mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya poin yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu tanah liat di tangan tukang periuk. Oleh sebab itu, poin yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu tanah liat di tangan tukang periuk dibentuk dengan tujuan yang indah. Kita bisa membacanya di ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Apa sih bejana? Apa itu bejana? Teman-teman, bejana adalah benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah atau tempat. Ini adalah tujuan utama pembuatan bejana ini, di mana bejana ini merupakan sebuah tempat penampung sesuatu tentang apa yang ditaruh di dalamnya. Misalnya air, buah-buahan seperti jeruk, dan makanan. Tapi apabila bejana ini rusak, maka fungsi utamanya sebagai wadah hilang. Bejana ini bukan lagi sebagai wadah, tetapi bejana ini menjadi suatu kerusakan terhadap apa yang ditaruh di dalamnya. Misalnya air yang bersih nih. Air yang bersih jika ditaruh di tempat bejana yang rusak, yang hancur, maka air yang bersih ini tadi akan tumpah. Apakah air yang bersih yang sudah tumpah disebut lagi air yang bersih? Tentunya tidak, teman-teman. Itu disebut sebagai air yang kotor lagi, bukan lagi air yang bersih. Sama seperti bejana ini. Bejana ini sangat mempengaruhi benda-benda yang taruh di dalamnya. Sangat besar pengaruh bejana ini. Dan benar-benar mempengaruhi benda-benda atau makanan yang ditaruh di dalamnya jika wadah ini rusak atau hancur. Nah, teman-teman, ternyata bangsa Yehuda ini merupakan sebuah gambaran bejana yang rusak. Mereka menjadi gambaran yang tidak ada nilainya sedikit pun, yang tidak pantas untuk disimpan, melainkan dibuang dan ditaruh di tempat yang sampah. Latar belakang kehidupan Israel memang benar-benar sudah hancur-hancurnya. Bangsa Yehuda ini, dosa dan perbuatan mereka lebih kejam dari perbuatan nenek moyang mereka sendiri. Kenapa sampai Tuhan begitu marah kepada orang Yehuda ini, teman-teman? Karena orang Yehuda menolak hukum Tuhan dan justru percaya kepada dewa-dewa kesombongan. Mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka sendiri. Mereka menolak ketetapan Tuhan serta melanggar kekudusan hari Sabat. Tuhan terus mengirim Yeremia sebagai bukti kasih Tuhan kepada bangsa Yehuda ini. Dia terus mengirim Nabi Yeremia untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka bahwa akan terjadi kekacauan, kehancuran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan bangsa ini akan menjadi budak bagi musuh-musuh mereka jika mereka tidak bertobat. Akan tetapi dari semua pengumuman, dari semua firman yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ini, tidak ada catatan tentang sikap penyesalan dan pertobatan umat Yehuda ini. Begitu degilnya bangsa Yehuda ini, keras kepala, tidak mau dibentuk, tidak mau menerima nasihat, perintah. Bahkan mereka tidak ada takut-takutnya sedikit pun dengan ancaman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Teman-teman, bukankah bagi umat Yehuda ini yang lebih pantas untuk mereka terima adalah dibuang, dihancurkan? Untuk apa dipelihara orang-orang seperti ini yang degil hatinya, yang keras kepala, yang tidak mau mendengar perintah, yang tidak mau mendengar teguran? Untuk apa dipelihara orang seperti ini? Bukankah yang lebih pantas bagi orang-orang Yehuda ini itu mereka dibuang, dihancurkan? Teman-teman, sadarkah bahwa ada banyak di antara kita yang keras hatinya? Sadarkah kita, teman-teman, bahwa kehidupan kita sama seperti kehidupan orang-orang Yehuda ini, yang semakin dibilang malah semakin menjadi-jadi, dan bahkan ada yang melawan. Kadang kita ditegur oleh pembina, kadang kita dinasihati oleh pembina. Kehidupan kita
ketika kita menerima teguran, kita malah membenci teguran tersebut. Kita malah membenci pembina kita. Bahkan ada banyak di antara kita yang suka melawan karena sudah ditegur, karena sudah dinasihati. Teman-teman, saat ini begitu gampangnya kita mengatakan kepada bangsa Yehuda ini, mereka pantas untuk dihancurkan, mereka pantas untuk dibinasakan. Kenapa? Karena dosa mereka kepada Tuhan. Tapi bagi orang Yehuda, bagi umat Yehuda saat ini, jika mereka berhadapan muka dengan kita, jika kita berhadapan muka dengan mereka, maka mereka juga pasti berkata yang sama dengan kita. Kalian pantas untuk dibinasakan, kalian pantas untuk dihancurkan. Kenapa? Karena kita mewarisi sifat yang keras hati dari mereka. Karena kita suka mewarisi sifat-sifat yang suka degil hatinya, yang keras, yang tidak mau dibentuk. Teman-teman, ingat, kehidupanmu seperti itu akan membawa pengaruh buruk bagi sesamamu, bagi teman-temanmu, dan bagi sesamamu di sekitarmu. Seperti bejana yang rusak tadi, bila sesuatu yang dimasukin ke dalamnya, jika bejana ini rusak, maka apapun yang ditaruh ke dalamnya itu sangat mempengaruhi lagi. Seperti ilustrasi dari air yang bersih tadi, jika air yang bersih ditaruh ke dalam bejana yang rusak, maka air yang bersih ini tadi tumpah. Dia nggak disebut lagi sebagai air yang bersih, tetapi air yang kotor. Jadi kehidupan kita yang degil, yang keras kepala, yang tidak suka ditegur, yang tidak suka dinasihati, ternyata membawa pengaruh buruk bagi orang-orang sekitar kita. Dan bisa saja teman-teman, mereka terpengaruh dengan sikap kita yang suka melawan, suka maunya sendiri. Kadangkala kita di sini dibilangi untuk tetap disiplin, tapi karena kita suka mewarisi sifat-sifat orang Yehuda ini, yaitu keras hati, yang tidak suka mendengar perintah, yang tidak suka mendengar nasihat, ya akibatnya nanti kita semua kena sanksinya. Biasanya nih teman-teman kita di asrama, "Hey Bray, tungguin aku ya, kita barengan nanti di kelas." Sebagai sesama, wajar dong kita tunggu teman kita, apalagi dia seorang sahabat kita. Wajar dong kita tunggu dia. Tapi apa nantinya teman-teman? Mereka terlambat, dan ujungnya semua kena sanksinya, semua dimarahi, semua karena satu orang yang buat masalah, semua kena masalah, semua kena teguran. Jadi teman-teman, bagi kita yang suka keras hatinya, bagi kita yang keras hatinya, yang tidak pernah menerima teguran, ingat, kedegilan, kekerasan hati membawa bencana, kehancuran bagi Anda dan sekeluarga Anda. Seperti Raja Firaun yang keras hatinya, yang tidak mau mendengarkan teguran dan ancaman Tuhan. Semua yang ada padanya diambil oleh Tuhan, dihanguskan, dan bahkan orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya sulung, Tuhan ambil, Tuhan bunuh. Teman-teman, stop untuk menjadi orang yang keras hati, karena itu akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupanmu dan bagi orang-orang sekitarmu. Seperti Raja Firaun ini, teman-teman, yang keras hatinya, yang tidak mau mendengarkan ancaman dari Tuhan. Orang yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya sulung, Tuhan bunuh. Jadi dosa sekecil pun teman-teman stop, jangan main-main, karena itu akan membawa pengaruh buruk terhadap diri Anda sendiri dan kepada orang-orang sekitarnya. Jadi teman-teman, kabar baik untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu Allah siap membentuk dan memproses kehidupan kita ini. Allah siap mengotori tangannya untuk mengangkat dan membentuk kita ini untuk kembali pada tujuan utama Tuhan, yaitu memuliakan Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Pertanyaannya, kita siap nggak dibentuk oleh Tuhan?
Kita siap nggak dibentuk oleh sang tukang periuk? Keputusan ada di tangan teman-teman semua. Ingat teman-teman, seburuk dan sehina apapun latar belakang kita, sehancur-hancurnya latar belakang kita teman-teman, bahkan kehidupan yang kita jalani saat ini yang tidak beres, Allah siap membentuk dan memproses kehidupan kita ini. Allah siap mengotori tangannya untuk mengangkat dan membentuk kita ini untuk kembali pada tujuan utama Tuhan. Jadi kalau di ayat 4 ini kita belajar bagaimana cara tukang periuk mengerjakan bejana yang dibuat di tangannya, maka yang kita perlu sadari yaitu melalui cara tukang periuk ini mengerjakan dan membentuk tanah liat ini untuk menghasilkan wadah yang sempurna dan menarik teman-teman. Yang perlu kita sadari yaitu diperlukan yang namanya proses. Tidak ada sesuatu yang jadi, tidak ada sesuatu barang yang sudah jadi tanpa melewati proses. Semuanya butuh proses teman-teman. Semuanya butuh proses untuk menghasilkan bejana yang sempurna. Tukang periuk mengambil tanah liat dan membentuk sesuai bejana menurut apa yang baik pada pemandangan. Perhatikan teman-teman, perhatikan waktu diangkat tanah liat. Sebetulnya tanah liat ini nggak ada harganya sama sekali. Tanah liat ini tidak ada artinya sama sekali, teman-teman. Tanah liat ini kan murah sekali, tidak bernilai, tidak memiliki harganya. Sama seperti orang-orang Yehuda ini yang sudah rusak. Mereka tidak lagi bernilai, tidak lagi berharga. Tapi apa yang membuat mereka jadi berharga? Apa yang membuat tanah liat ini sesuatu yang menarik? Apa yang membuat tanah liat ini menjadi bejana yang sangat berguna bagi orang lain? Ini ketika tanah liat ini melewati proses-proses pembentukan yang gak ada nilainya tadi, sekarang karena dibentuk menjadi bejana yang sangat berharga. Yang gak ada nilainya tadi, sekarang karena dibentuk oleh sang tukang periuk dan jadi ke wadah atau guci yang mewah, menarik dan indah, maka itu akan menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh orang lain, sesuatu yang sangat bernilai di mata orang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata orang lain. Jadi teman-teman, ini juga mengabarkan bahwa diri kita sebetulnya tanah liat yang sama sekali tidak berharga. Tapi ketika Tuhan mau membentuk hidup kita ini, maka kita dapat menjadi sesuatu yang berharga. Kita dapat menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita menjadi sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, yang selalu dicari-cari oleh orang lain. Karena itu Paulus berkata bahwa aku adalah rasul yang paling hina, tapi aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain teman-teman, Paulus berkata bahwa hidupku bisa berharga. Hidupku sangat berarti itu karena kasih karunia Allah yang telah membentukkan. Jadi teman-teman, melalui ayat pembacaan kita, kalau kita menyadari bahwa kita hanyalah tanah liat, maka kita harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Apa yang kita perlu sadari? Pertama yaitu waktu dibentuk oleh Tuhan terkadang sakit. Karena waktu dibentuk, maka tanah liat ini akan diberikan air, lalu ditekan sana sini, ditarik sana sini, dicopot sebagian, lalu dibentuk lagi, lalu kemudian dijemur agar kering, dibakar. Supaya apa? Untuk benar-benar keras. Teman-teman, seandainya tanah liat ini dapat memberontak, seandainya tanah liat ini dapat berbicara, maka tanah liat ini pasti akan berbicara, aduh sakit saya nggak kuat. Teman-teman, kita pun kadang mengalami apa yang terjadi pada tanah liat ini. Kadang kita diproses lewat teman-teman kita, kadang kita diproses lewat pembina kita, dan bahkan aturan kampus pun kadang membuat kita tertekan, sakit hati, dituntut sana sini. Kita pun merespon dengan hal yang sama seperti tanah liat ini. Tuhan sakit, Tuhan dia menyakiti hati saya. Tuhan, teman saya kok ngomong begitu tentang saya. Tuhan, pembina saya kok marah sebegitu kejam kepada saya.
Padahal saya sudah melakukan, saya sudah berusaha untuk memberi yang terbaik untuk teman-teman saya, bahkan untuk pembina saya. Tuhan, saya nggak kuat. Teman-teman, itu yang saya bilang tadi, bahwa kita seperti tanah liat yang sedang diproses oleh Tuhan, yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita nggak usah kecewa, kita nggak usah marah sama siapapun, kita nggak usah bilang, Tuhan saya nggak kuat. Kenapa? Karena kita hanyalah tanah liat. Tuhan tahu seberapa kekuatan tanah liat ini. Tuhan tahu siapa kita ini. Hanya satu yang kita percayai, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua di masa depan. Jadi waktu dibentuk kadang kala sakit, teman-teman. Waktu dibentuk kadang kala sakit, tapi kita harus belajar tenang, karena yang membentuk kita tahu persis siapa kita ini. Ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita ini, tapi Tuhan merencanakan damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kedua, waktu dibentuk kadangkala ada hal-hal yang dibuang, ada hal-hal yang harus dipotong. Teman-teman, waktu tanah liat ini dibentuk, tapi kemudian tiba-tiba ada batu kecil di dalam tanah liat ini yang membuat tanah liat ini tidak bisa dibentuk karena keras, maka tanah liat itu akan dipotong, dibuang. Supaya apa? Supaya tanah liat ini dapat dibentuk kembali. Teman-teman, kadangkala jika Tuhan memproses hidup kita ini, kadangkala Tuhan memproses kehidupan kita ini, teman-teman, ada bagian-bagian tertentu dalam karakter kita yang harus dipotong sama Tuhan, yang harus dibuang oleh sama Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harus dipotong dan dibuang oleh Tuhan. Kita kadang-kala nggak terima. Aduh Tuhan, saya nggak bisa begini Tuhan. Tapi nggak ada jalan lain, teman-teman. Tuhan harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu. Tuhan harus memotong kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu, karakter-karakter yang membuat kita tidak mendengarkan semua firman, yang tidak mendengarkan semua nasihat orang lain. Tuhan akan membuang semua perasaan-perasaan, hal-hal yang membuat kita nggak beres, yang membuat hati kita nggak beres, yang nggak berkenan kepada Tuhan. Tuhan harus buang semuanya, teman-teman. Supaya apa? Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita benar di hadapan orang-orang sekitar kita. Ketiga, waktu dibentuk oleh Tuhan kadang-kala waktunya nggak sebentar. Teman-teman, ini bukan berbicara tentang 5 menit, 10 menit, 1 jam, bahkan 2 jam. Kadang-kala teman-teman membutuhkan waktu beberapa hari. Waktu Tuhan memproses kita maunya, Tuhan sekarang deh Tuhan, selesainya. Tapi kadang-kala waktunya lama, teman-teman. Tergantung tanah liat dan tergantung apa yang dibentuk. Makin indah sesuatu yang dibentuk, kadang-kala waktunya juga cukup lama. Jadi jika teman-teman berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup, kok proses dalam hidup saya nggak selesai. Jawabannya sederhana, teman-teman. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat hidup kita di masa depan kita. Jadi poin yang saya bagikan pada kita kedua ini itu, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan yang hancur. Bisa kita membacanya di ayat 6, mengatakan bahwa masakan aku tidak dapat berkenan kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Teman-teman, ayat ini sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan dapat bertindak kepada orang-orang yang suka memberontak untuk bisa dibentuk kembali. Sama seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, seperti itu juga kita di tangan Tuhan. Tuhan mampu mengubah orang-orang yang suka memberontak, yang dulunya hancur-hancurnya. Tuhan mampu mengubah keadaan, Tuhan mampu memulihkan keadaan. Seorang bapak gereja yang bernama John Chrysostom mengatakan bahwa jika pembuat tembikar ini telah mengambil dan memperbaiki kembali bejana yang telah jatuh, tidakkah aku lebih dapat memulihkan kamu ketika kamu telah jatuh? Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya memulihkan mereka yang
Yang oleh karena itu Tuhan tidak hanya memulihkan mereka yang terbuat dari tanah liat melalui kelahiran baru, tapi juga untuk membawa mereka kembali pada keadaan yang semula dengan pertobatan yang penuh dengan kewaspadaan. Teman-teman, ini adalah emosinya Tuhan, ini adalah perasaannya Tuhan kepada orang-orang Israel. Di sisi lain, orang Israel atau umat Yehuda ini membuat Tuhan sakit hati. Umat Yehuda ini melukai hatinya Tuhan, membuat Tuhan marah. Namun di sisi lain, ini juga merupakan ekspresi kasih Tuhan kepada kaum Israel. Ini juga merupakan kerinduannya untuk membuat sesuatu menjadi indah dari kehidupan yang hancur. Dia menerima kehancuran dan kecacatan mereka, dampak dari dosa masa lalu mereka, dan membentuknya kembali seturut dengan tujuan di hari ini. Namun dengan catatan harus bertobat, seperti yang dikatakan John Chrysostom. Karena pertobatan itu merupakan suatu tindakan kita merespon pembentukan kita. Sekalipun teman-teman Tuhan terus memproses kita, sekalipun Tuhan terus membentuk kita, tapi kalau kita tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah, maka itu akan menghalangi Tuhan untuk menjadikan kita sebagai bejana yang indah, bejana yang sempurna. Itu akan menghalangi Tuhan untuk menjadikan kita sebagai sarana penyalur kasih Tuhan kepada orang lain. Dan tentunya teman-teman, jika kita tidak berubah dengan proses dan cara pembentukan Tuhan, maka tentunya berkat Tuhan akan pergi jauh dari kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kehidupannya Paulus, teman-teman, yang dulunya seorang penganiaya orang-orang Kristen, yang dulunya seorang penganiaya orang-orang pengikut Kristus. Di mana ada perkumpulan orang-orang Kristen, maka Paulus datang menganiaya mereka. Paulus hanya punya satu tujuan hidup pada saat itu, yaitu memusnahkan pengikut Kristus dari muka bumi ini. Laki-laki dan perempuan dipaksa untuk mengingkari Allah mereka sendiri. Namun Yesus melihat semuanya itu, teman-teman. Saat menuju Damsyik, di perjalanan Paulus bertemu dengan Yesus dengan cahaya yang begitu terang hingga membutakan kedua mata Paulus. Alkitab mencatat bahwa Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari dan 3 malam. Dan dari situlah Paulus benar-benar bertobat dan menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Dan dia menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih berkat Tuhan kepada orang-orang yang ia kunjungi. Pertanyaannya kepada kita semua, teman-teman, apakah Tuhan mampu mengubah hidup kita ini seperti Paulus? Jawabannya iya, Tuhan mampu mengubah hidup kita ini. Namun dengan satu kunci, yaitu bertobat dan membuka hati untuk diproses, dan membuka hati untuk dibentuk, berserah pada cara pembentukan dan berproses Tuhan. Tidak marah kepada Tuhan apalagi menyalahkannya, tapi setuju dengan cara Tuhan membentuk kita. Bagi kita sekarang ini, teman-teman, hal yang membuat kita terpisah dari rencana dan kehendak Tuhan, yaitu proses. Kenapa? Karena sebab proses ini sesuatu yang gak gampang, sakit. Ada bagian-bagian yang harus dipotong oleh Tuhan. Ada bagian-bagian yang harus dibuang oleh Tuhan. Ada bagian-bagian yang harus ditekan, dipukul, disiram, dan ditekan lagi. Sulit dan menyakitkan, teman-teman. Banyak di antara kita yang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berjalan di hadapan Tuhan. Saya mau berjalan dalam kehendak-Mu. Saya mau hidup dalam rencana-Mu. Tapi buktinya, teman-teman, kita selalu protes sama proses Tuhan. Kita selalu kecewa, kita selalu marah saat Tuhan memproses kehidupan kita ini. Makanya kita nggak pernah dapatkan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, karena kita selalu protes sama proses Tuhan. Karena kita tidak mau Tuhan melakukan kehendak-Nya. Jadi teman-teman, mungkin dari antara kita pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, orang-orang sekitar saya kok tiap hari membuli saya. Orang-orang sekitar saya kok tiap hari memarah saya. Padahal saya sudah membuat yang terbaik. Saya nggak butuh mereka, Tuhan. Bahkan kehadiran mereka pun membuat hidup saya nggak tenang. Jadi kalau boleh deh, Tuhan, mereka nggak usah ada di sekitar saya. Tapi apa jawab Tuhan kepada kita semua?
dia bilang, ini jawaban Tuhan, bahwa saya tahu kamu gak butuh mereka. Saya tahu bahwa engkau tidak membutuhkan mereka berada di sekitarmu. Tapi saya butuh mereka. Saya butuh mereka untuk membentuk kamu. Untuk membentuk kamu. Saya butuh mereka untuk masa depan kamu. Untuk menghasilkan kamu jadi orang yang dewasa. Jadi pribadi yang dewasa. Yang cakap dalam menghadapi semua tantangan cobaan dan emosi. Pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yaitu, kita nggak butuh mereka, orang-orang yang selalu memuli kita, orang-orang yang selalu marahin kita. Tapi Tuhan butuh mereka sebagai alat Tuhan untuk membawa hidup kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan akan terus menyalurkan kasih-Nya kepada kita, teman-teman, melalui proses demi proses untuk kita menyalurkan kasih-Nya kepada orang-orang lain. Supaya tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah gambar dan rupa Allah, semua tergenapi bagi semua orang. Jadi ajakan saya kepada kita pada pagi hari ini itu, belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Belajar bersyukur di setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Mungkin saat ini Tuhan percayakan kepada kita orang-orang yang tidak baik. Tapi belajar bersyukur. Belajar untuk menerima. Ketika kita mau menerima siapapun yang Tuhan percayakan, ketika kita mau menerima siapapun dan apapun itu artinya, teman-teman, kita setuju dengan cara Tuhan dan kita setuju dengan proses Tuhan. Dengan kita menerima semua itu, maka apa yang menjadi tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita ini, itu akan tercapai, teman-teman. Itu akan jadi nyata. Jadi kebenaran yang mewujudkan kepada kita pada pagi hari ini itu, Allah yang kita sembah selama ini adalah Allah yang setia, yang selalu merasakan apa yang kita rasakan. Dia Allah yang selalu menemani kita saat kita sedih. Dan Dia Allah yang selalu mengasihi kita meskipun kita terus jatuh. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman saat ini. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Mungkin kita sedang dalam masalah, kesulitan, tertekan, marah, kecewa. Ingat, Tuhan sedang membentuk kita dengan tujuan yang mulia. Dia sedang merancang yang terbaik untuk kehidupan kita, masa depan kita. Dan apa yang Anda rasakan saat ini, Tuhan turut merasakannya. Karena Dia adalah Bapa kita yang terus mencintai kita dan menginginkan hidup kita ini menjadi orang yang berguna, orang yang berdampak bagi sesama dan bagi keluarga kita. Pesan untuk kita semua pada pagi hari ini itu, teman-teman, seringkali kita tidak memahami proses pembentukan Tuhan. Seringkali kita tidak memahami proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Namun suatu ketika nanti, teman-teman, kelak kita akan bersyukur karenanya. Pembina kita pun, teman-teman, mereka tidak ada di sini kalau mereka tidak menjalani proses-proses. Jadi suatu kelak nanti kita akan bersyukur karena pembentukan di tempat ini. Setiap pembentukan Tuhan, teman-teman, baik melalui teman-teman kita, baik melalui pembina, baik melalui aturan yang ada yang membuat kita emosi, marah, baik melalui pekerjaan kita setiap hari, teman-teman, maupun dari keluarga kita, bahkan kita merasa tertekan, ditekan oleh situasi kondisi di tempat ini, teman-teman. Tapi teman-teman, suatu hari nanti kelak teman-teman akan tahu semuanya dan bersyukur karenanya. Karena proses dan tantangan yang Anda hadapi itu akan membuat Anda bersyukur nantinya. Jadi ini aplikasi kita pada pagi hari ini, itu belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk menerima nasihat dan teguran. Selama ini yang sulit kita terima adalah menerima semua nasihat-nasihat dari pembina, menerima semua perintah-perintah, peraturan dari pembina. Ada banyak teguran, teman-teman, nasihat yang disampaikan oleh pembina kita di tempat ini. Namun itu cuman kita mendengarkan doang, nggak pernah menerimanya. Jadi melalui pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini itu, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak degil hatinya, belajar untuk menerima, belajar untuk merendahkan diri, terima semua nasihat teguran, dan itu akan membentuk kita
jadi orang-orang yang berguna. Kemudian belajar untuk taat. Kenapa kita harus taat, teman-teman? Karena ketaatan merupakan sesuatu yang kita tidak sukai, tapi kita mau melakukannya. Itu adalah ketaatan. Sekalipun kita tidak suka dengan aturan, sekalipun kita tidak suka dengan aturan yang dikasih oleh pembina, sekalipun kita tidak suka peraturan amarah pembina, yuk belajar untuk taat. Karena ketaatan adalah sesuatu yang membuat kita tidak suka, tapi kita mau melakukannya. Kemudian itu mintalah Roh Kudus. Teman-teman, kita tahu apa yang menjadi sifat-sifat Roh Kudus. Sifat Roh Kudus menguatkan, menghibur, menolong. Jadi mintalah Roh Kudus di saat Anda sedang tertekan, di saat Anda sedang dalam kesedihan. Mintalah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang akan menguatkan, menghibur Anda, sehingga Anda dan teman-teman semua tidak hilang sukacitanya. Jadi sehingga melalui semua ini, teman-teman, kita menjadi orang-orang yang punya kesaksian hidup. Kita bisa bagikan kepada orang-orang lain melalui proses demi proses. Tuhan Yesus memberkati.